berbahasa Ini awalnya rasis ya kayaknya ya. Ketika sebuah kebijakan itu sensitif diberlakukan, relatif bisa terjadi awalnya rasisme perlawanan terjadi dari etnis Tionghoa di Indonesia. Tapi ini untuk mengindonesiakan Chinese yang nasionalisasi. Menurut gue sih orang itu kayaknya bisa berbahasa Melayu tapi tidak menunjukkan. Menurut gue sih tidak menunjukkan. Kadang sama orang itu gue pergi ke mall ya, sesama orang Chinese, keturunan Chinese sama orang Melayu, orang itu pakai bahasa Inggris. Welcome back to Donto Project. Kali ini pasangan aku beda. Bahas apa yang punya konten sorry. Kita mau reaction apa hari ini? Jadi kok bayar aku nih kan? Aku udah coba aku bayar. Jadi gue kemarin lihat beberapa postingan dari YouTuber Malaysia, orang itu nge-reaction video ini. Jadi gue tertarik dan berhubungan sama teman gue nih, keturunan campuran ya, campuran antara Batak sama Chinese. Kelihatan gak? Kelihatan gak sih? Kelihatan lah ya, matanya dikit ya. Lebih Chinesean mana muka aku sama mukanya dia? Oke. Komen di bawah. Chinese, kau Jepang. Iya. Oke. Memang suka ada, kok ada yang ngomong-ngomong itu pahobas kami ya. Oke, jadi dia juga udah sering ke Malaysia kan? Iya udah sering. Sering banget. Udah tau lah ya komunikasi sama. Yang bayar komunikasi siapa? sama. Hah? Yang bayar siapa? Mama aku. Masa aku belum gadun? Jadi udah. Main kau gadun. Aja keluar. Bunyi kursinya bang. Iya. Terus. Jadi udah pernah komunikasi sama orang Melayu sama orang sana. Iya kan? Melayu udah. Cina jadi sana ini judulnya perbedaan Chinese Malaysia. Chinese Indonesia dengan Chinese Malaysia. Oke, langsung aja ya. Langsung. Lu mau cerita nggak? Enggak ada. Langsung aja. Tapi bacanya kakekku asli Tiongkok. Asli dari Tiongkok ya. Kakek gua dari emak. Nah oke. Kalau di bapak? For your information. Tahu bahasa Mandarin? No, karena ada ajarin. Tapi buat kita, kakek aku udah keturunan Chinese ya. Sebenarnya Chinese tuh sama kayak orang Batak, ada Batak. Bahasanya ada Batak Karo, Batak Toba, ada Batak sama gitu juga Chinese kayak ada Hokkien, Mandarin. Mandarin itu internasional. Ada Hokkien, ada bahasa Ke, ada bahasa Teochew, ada bahasa kayak Chinese Bangka, itu tergantung budayanya. Itu for information. Jadi kalau misalnya kalian bilang nggak pukul rata semua harus bisa bahasa Hokkien, nggak. Tergantung budayanya. Kamu dari mana asalnya begitu. Oke. Jadi ini sangat menarik ya sama teman gue ini. Oke, langsung aja. 1, 2, 3, go. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan berbagi cerita mengenai perbedaan antara Tionghoa Indonesia dengan Tionghoa Malaysia. Video ini saya buat karena saya tertarik setelah melihat beberapa komentar yang ada di video saya yang satu ini. Video ini sebetulnya bercerita mengenai warga Tiongkok yang dulu lahir dan besar di Indonesia, namun karena kondisi sosial politik yang kurang menguntungkan pada tahun 50-an hingga 60-an, akhirnya mereka terpaksa pindah ke Tiongkok. Namun karena kecintaan mereka terhadap Indonesia, sampai saat ini mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Seperti apa? Keren ya, ceritanya. Apa? Tanah, air yang kita jadi. Cinta Indonesia. Ya. Fasih loh bahasanya loh ya. Komentar yang kemudian yang lainnya lama tinggal di Indonesia. Saya, mengapa komentar dari penonton Malaysia ini seolah menunjukkan bahwa Indonesia seharusnya bangga dengan nasionalisme dan keindonesiaan etnis Tionghoa Indonesia. Saya pun melakukan sejumlah riset di jurnal-jurnal ilmiah untuk dapat memahaminya. Indonesia dan Malaysia sama-sama pernah mengalami penjajahan. Indonesia dari Belanda, sementara Malaysia dari Inggris. Pemerintahan baru yang didominasi pribumi pun mengeluarkan sejumlah kebijakan yang lebih pro-pribumi ketimbang penduduk beretnis Tionghoa. Sejak kemerdekaan, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia jauh lebih besar ketimbang di Indonesia. Kondisi itu terus berlanjut sampai sekarang. Berdasarkan sensus Badan Pusat Statistik Indonesia di tahun 2011, etnis Tionghoa di Indonesia sebanyak 2,8 juta jiwa atau sekitar 1,2% dari total penduduk Indonesia saat itu. Sementara itu, pada saat Malaysia merdeka di tahun 1947, jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai 40% dari total penduduk Malaysia. Rata-rata loh. Berdasarkan sensus tahun 2010, persentase jumlah etnis Tionghoa di Malaysia mencapai sekitar 7 juta orang atau sekitar 1/5 dari 28 juta penduduk Malaysia. Perbedaan jumlah demografi ini sangat menentukan nasib etnis Tionghoa di masing-masing negara setelah kemerdekaan. Karena jumlahnya yang sedikit, pemerintah Indonesia di masa lalu menerapkan kebijakan asimilasi terhadap etnis Tionghoa. Intinya,
Pemerintahan Indonesia di masa lalu fokus Tim, Mbak. untuk memastikan bahwa Misalnya etnis Indonesia Tionghoa di dapat Growing dia sih dengan di Greenfield. Glodok. Glodok. Back tim Sementara mana? pemerintah Malaysia menerapkan kebijakan yang akomodatif Oh, terhadap beda ya? etnis Beda. Tionghoa. Pemerintah Malaysia lebih fokus untuk cukup memastikan bahwa etnis Tionghoa dapat menerima simbol-simbol negara seperti bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Pada saat bersamaan, etnis Tionghoa tetap dapat memelihara identitas dan budaya mereka. Pada tahun 1960-an, pemerintah Indonesia meminta etnis Tionghoa untuk menggunakan bahasa Indonesia, di antaranya dalam penamaan toko-toko yang sebelumnya beraksara Mandarin. Di Indonesia jarang kita lihat Pemerintah juga melarang bahasanya penerbitan tulisan surat Mandarin kabar ya. Jarang. jarang Mandarin. banget. Hanya Kayaknya satu yang tersisa, jarang banget. Pasti ada bahasa Indonesia terus Ada. kecil banget bahasa Mandarinnya. Saya Toko Aliong. Begitu itulah, Walaupun contoh kecilnya. sebenarnya koran ini hanya terdiri dari 8 halaman. 4 halaman diantaranya saja yang berbahasa Mandarin. Pada tahun 1960-an, warga etnis Tionghoa juga diminta mengganti nama dalam Mandarin ke nama yang lebih Tuh. Contohnya nih, lu kan ada keturunan kan? Tuh. Tuh dia bilang kan mereka tuh mengubah namanya dari nama Tionghoa ke nama nasional ya. Kan terpaksa Terpaksa ya. mengubah. Tapi mamaku tuh mereka tuh punya nama Chinese loh. Oh iya. Nama aku tuh Lim Lao Jin. Tapi di KTP pakai itu nggak? Enggak. Di KTP namanya Ervina Boru Tampu Bolon. Jadi ngerti nggak? keluarga mamanya dia sudah dinobatkan jadi orang Batak ya? Iya, sebenarnya karena dulu jadi kan mereka kan keturunan Tionghoa. Jadi orang Tionghoa tuh punya nama. Mereka juga punya marga. Ada Lim, ada Bun, ada apa gitu kan. Karena nama aku tuh kan Lim Lao Jin nama Chinese-nya. Tapi karena papaku tuh pribumi Batak, dia pindah ikut ke Batak. Jadi namanya diganti jadi Ervina Tampu Bolon. Nah itu jadi kita harus ngurus catatan sipil juga. Jadi dia ada surat pergantian nama namanya. Surat pergantian. Jadi keterangannya Lim Lao Jin alias Ervina Tampu Bolon gitu. Jadi itu kita langsung catatan sipil. Oh berarti kalau di nama apa sih di kartu keluarga itu ada nama Chinese-nya? Enggak, di kartu keluarga itu kan akte lahir kan. Akte lahir, Nah, ya. berarti kan akte lahirnya namanya Lim Lao Jin. Tapi semenjak nyokap gua ikut bokap gua bapakku Okay. berarti kan bikinnya Ervina kan. Jadi di kartu keluarga itu ikutnya Ervina, kartu keluarga, KTP sama akte nikah. Tapi kalau akte lahir mamaku sendiri tetap pakai Lim Lao Jin. Karena kan itu nama lahir. Akte lahir kan nama lahir kita. Cuma kan ada surat pendamping yang itu namanya surat pergantian nama. Dan itu disahkan oleh catatan sipil gitu. Oke. Lanjut. Yang paling berpengaruh terhadap hilangnya budaya Cina di Indonesia terjadi tahun 1957. Saat itu warga etnis Tionghoa diminta pemerintah untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah Indonesia. Sebelumnya, etnis Tionghoa dapat menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Peningkatan sentimen negatif di Indonesia pada tahun 50-an dan 60-an terhadap Tiongkok mendorong dihapuskannya sekolah-sekolah berbahasa Mandarin. Ini awalnya rasis ya kayaknya ya. Dan ketika semua Rasisme. kebijakan itu Sensitif deh. diberlakukan, relatif Bisa terjadi tidak awalnya rasisme perlawanan terjadi. dari etnis Tionghoa di Indonesia. Tapi ini untuk Berbeda mengindonesiakan dengan Malaysia. Chinese Kalangan nasionalis menurut I see, gua I ya see. dari pandang pemerintahan Indonesia. Berkeinginan kuat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional. Namun pemerintah tetap menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi Malaysia. Kalangan Emang iya? nasionalis Iya. Melayu Oh, pun lu sering ke Malaysia nggak? pemerintah Sering kan? hingga akhirnya Dua kali? terjadi kerusuhan Tiga. Empat kali. Gue Gua bakal. sering banget demi. penduduk non Melayu. Kalau lihat paspor gua tuh Malaysia semua, Penang, Malaysia, Kiel. melakukan perlawanan. Kerusuhan antar etnis yang terjadi di tahun 1969 ini Sama di akhirnya Indonesia juga membawa banyak kerusuhan solidaritas dulu ya. hubungan antar etnis di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu mulai ditetapkan sebagai bahasa resmi di dunia pendidikan formal, penggunaan bahasa asing lain seperti Mandarin dan Tamil tetap diperbolehkan, Memang. terutama di sekolah-sekolah swasta. Pada tahun 1969, Perdana Menteri Tun Abdul Razak menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya bangsa asli Malaysia, yaitu Melayu. Pada Kongres Kebudayaan Nasional pertama di tahun 1971, sebuah resolusi dikeluarkan yang intinya menyatakan bahwa budaya Malaysia harus berdasarkan budaya lokal, yaitu budaya Melayu. Kebijakan tersebut mendapat tantangan dari etnis non-Melayu seperti etnis Tionghoa dan India. Mereka pun melakukan perlawanan. Di antaranya terlihat ketika pada tahun 70-an, Universitas Teknologi Malaysia mengatur wisudawan pria untuk mengenakan peci pada saat wisuda.
Etnis Tionghoa Malaysia menolak baju tradisional Iya. orang Melayu ya. dan akhirnya kebijakan tersebut pun dibatalkan. Tolak. Menyadari akan kekuatan politik dan ekonomi etnis Tionghoa, Anwar Ibrahim saat menjabat Menteri Budaya, Pemuda dan Olahraga membuka dialog dengan asosiasi-asosiasi etnis Tionghoa dan menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak bermaksud untuk mengasimilasikan atau meleburkan etnis Tionghoa ke penduduk Melayu. Asosiasi-asosiasi Tionghoa Malaysia pun mengajukan usulan agar budaya Malaysia berdasarkan rasisme ketimbang berdasarkan ras tunggal. Jadi setelah kita melihat video yang tadi, sebetulnya apa yang terjadi di Malaysia dengan apa yang terjadi di Indonesia terhadap etnis Tionghoa menjadi berbeda karena memang sejarah yang pernah ada di masa lalu. Intinya adalah karena jumlah etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih banyak dibandingkan jumlah etnis Tionghoa yang ada di Indonesia, maka akhirnya etnis Tionghoa yang ada di Malaysia lebih mudah mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap mereka. Sementara di Indonesia, karena jumlah etnis Tionghoa di Indonesia jumlahnya jauh lebih sedikit, akhirnya mereka pun tidak dapat melakukan perlawanan yang berarti ketika pemerintah menerapkan sebuah kebijakan yang akhirnya lambat laun mengurangi warna budaya Cina yang ada di Indonesia. Dan akhirnya seperti yang kita lihat saat ini, kalau kita ke Malaysia, itu kita akan sangat dengan mudah menemukan ekspresi budaya Cina di Malaysia. Misalnya mereka masih menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Namun di Indonesia, kita akan kesulitan untuk menemukan dengan mudah ekspresi budaya Cina di Indonesia. Kalaupun kita ingin menemukannya, biasanya kita harus ke tempat-tempat tertentu. Dan di Indonesia, bahasa Mandarin atau bahasa Cina juga memang tidak lagi banyak digunakan oleh generasi muda. Itu dia, jadi sejarah masa lalu membentuk yang terjadi saat ini. Jadi menjadi sangat wajar sekali kalau kita melihat di video ini, kalau ada orang Tiongkok yang dulu pernah lama tinggal di Indonesia, mereka masih bisa berbahasa Indonesia, bahkan bisa menyanyikan lagu seperti ini. Tanah airku Indonesia, fasih banget loh. beri elok amatku cinta. Nah, lagu cengkoknya pas banget kan? Itu dia, semoga bermanfaat. Ismail Fahmi bagi cerita. Yang ku puja sepanjang masa. Oke. Jadi menurut Indri gimana tentang video ini? Soalnya kan kalau di Indonesia kan kayaknya banyak di YouTube kok Chinese di Indonesia, Chinese di Malaysia nggak bisa bahasa Melayu, pakai bahasa Melayu. Iya. Menurut lu, pandang lu gimana sih? Dari pengalaman aku lalang ke KL nggak nih? Aku lumayan sering ke Malaysia, tapi ke Penang. Kalau ke KL aku baru 4 kali deh. Tapi kalau misalnya ke Penang aku sering banget. Karena kan orang Medan tuh kalau berobat apa ke Penang. Yang pertama nggak deket kan, cuma setengah jam naik pesawat. Habis itu emang di sana rumah sakitnya bisa kita bilang bagus, dokternya juga bagus. Tapi kalau nggak ke situ sama Singapura ya? Biasanya iya, orang Singapura. Sumatera ke sana kan? Nah, Singapura karena deket kan. Jadi dari pengalaman aku sana kayak emang bener kita gitu nyampe aja yang pertama kita jumpain adalah Tionghoa. Nah tapi karena banyaknya orang Indonesia yang udah main ke sana gitu kan, pasti mereka tahu logatnya kita tuh. Pasti mereka bilang kan, kamu dari Medan atau kamu dari Jakarta? Itu pertanyaan mereka pertama kali. Tapi mereka itu lebih mendominan bahasanya Mandarin benar, sama bahasa Inggris. Sama bahasa Inggris. Nah pernah sekali kita tuh naik taksi dan kebetulan drivernya itu orang Tionghoa dan dia emang lahir di Malaysia. Mungkin emang keturunan orang tuanya emang udah tinggal di Malaysia. Entah gimana dia tahu bahasa Hokkien loh. Hokkien itu biasa dominan banyak dipakai sama Chinese di Medan. Oh di Medan, oh ya. Hokkien. Jadi kayak jadi mamaku coba bahasa Hokkien sama dia dan dia bisa, dan dia bilang tuh karena belajar dari turis-turis yang datang dari Medan khususnya ke Malaysia. Tapi memang dari penjual terus atau orang hotel yang kita jumpain, rumah sakit apapun, mereka tuh pasti bahasanya Inggris. Dan orang memang Tamil sekalipun bahasanya Inggris. Iya, setuju. Kalau misalnya kita datang nih, kayak misalnya aku ke Penang kan, karena aku nggak terlalu bagus bahasa Inggrisnya. Tapi kalau emang mereka ngomong sama kita, yang mereka tahu kita tuh adalah orang Indonesia dan nggak terlalu fasih bahasa Mandarin atau Inggris, mereka tuh pasti menggunakan logat Melayu. Masih bisa dimengerti kok. Kayak campur yang Indonesia, tapi yang logat mungkin ada beberapa kata yang beda arti gitu lah. Yang kita nggak pernah dengar, tapi kita masih bisa ngerti. Tapi kan khususnya Medan kan kita masih ada Melayunya. Iya. Isana Maimun. Pokoknya masih banyak bahasa di Malaysia sama dengan di Malaysia kan. Tapi kalau di Jakarta orang itu nggak ngerti, tapi orang Medan ngerti kan. Iya, tapi orang Medan ngerti. Nah, pengalaman gue di Malaysia ya, pas gue 3 kali
pokoknya 3 kali. Pas gue di migrasi langsung ketemu sama orang Tamil. Oke, Tamil. Biasanya kita pakai orang imigrannya bukan sih, orang imigran. Iya, baru ngecek paspor. Ngomong-ngomong orang itu pakai bahasa Inggris. Padahal udah kita tahu orang Indonesia kan, tapi orang itu pakai bahasa Inggris. Tapi pas yang ketiga kali gue ketemu sama orang Tamil juga. Pokoknya nggak tahu deh di bandara itu banyak orang Tamil dan orang Indianya. Rumah sakit juga banyak. Dibanding sama orang Melayu kayaknya gue lebih lihat orang Tamil ya. Sama dia yang jaga toko-tokonya juga biasanya orang Tamil kan. Iya, asal kalian tahu, kalian tuh main ke Singapura, kalian tuh main ke KL, di daerah mana KL tuh ada namanya daerahnya Penang, ada banyak, ada Kucing apa. Kalian tuh tidak sedikit banget loh populasi Melayu. Iya, menurut gue sih Iya kan? Kayaknya di tempat-tempat tertentu. Tempat makan, tempat wisata yang ada jual restoran kayak ada namanya Petaling Street tuh di KL, tahu nggak Petaling Street? Gue tahu. Ada Petaling Street atau nggak makan itu rata-rata tuh mendominasi ya orang-orang ini Tionghoa. Iya, gue sih biasanya Tamil ya. Tamil banyak ya, banyak sih. Terus yang ketiga ini gue seneng banget, soalnya dia pakai bahasa Melayu. Soalnya biasanya kan yang dua itu pakai bahasa Inggris kan. Iya. Kayak gimana ya? Gue merasa kayak bukan di Malaysia tau. Kayak di luar negeri. Soalnya kan ketemu sama orang Tamil. Pokoknya nggak ada orang Melayu jarang banget. Gue dia pakai bahasa Melayu kan. Gue juga jadi jawab pakai bahasa Indonesia gitu. Pokoknya jadi senang banget menurut gue sih. Orang itu kayaknya bisa berbahasa Melayu tapi tidak menunjukkan. Menurut gue sih tidak menunjukkan. Kadang sama orang itu gue pergi ke mall ya, sesama orang Chinese, keturunan Chinese sama orang Melayu, orang itu pakai bahasa Inggris. Padahal gue sama penjaga tokonya pakai bahasa Melayu sama bahasa Indonesia. Iya benar. Mereka tuh bisa sebenarnya. Padahal orang itu mereka bisa, tapi nggak menunjukkan sih menurut gue sih. Karena pengennya tuh segan ya. Apa? Karena pengennya cuma segan. Kayak kok gitu sih menurut sih? Iya, gitu kayak sih. kita aja di Indonesia lo mau orang apa ya, lo mau orang budaya apapun ya. Pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia dong. Kadang malah ikutnya logat Medan. Logat Medan. Iya Gue masih pakai logat Medan sih. Iya. Tapi kalau gue ketemu sama orang-orang yang dari Medan, orang Batak, gue pakai bahasa ibu gue. Itu bahasa Batak. Nah, itu yang paling aku sesalin adalah kayak mamaku Chinese, bapakku Batak, tapi aku tuh nggak diajarin kedua bahasa ini itu. Ada korban dari Jangan begitu ya. Aku tidak menyalahkan orang tua aku juga. Mungkin mereka ada alasan nih kenapa mereka nggak ngajarin aku. Tapi yang mungkin orang tua aku mikir mungkin anakku nanti besar bisa belajar, tapi enggak. Karena yang pertama lingkunganku juga nggak ada bahasa Batak. Malah dulu aku SD banyak Tionghoa. Soalnya di Medan banyak kan orang bahasa Melayu kan. Iya. Logat. Ada beberapa kata-kata yang itu dari bahasa Melayu, Bang. Melayu ya, kayak cakap kau kan, misalnya kayak bilik kan. Bilik kan, iya, bilik kan kamar. Orang Jakarta sama itu nggak tahu. Nggak tahu, tapi kita mesti tahu itulah, Bang. Gitu kan. Tapi menurut lo gimana nih? Tionghoa di Indonesia nih gimana menurut lo? Maksudnya gue nyaman-nyaman aja sih menurut gue sih. Bisa berbahasa ya, Wak? Mereka bisa berbahasa Indonesia itu tuh mereka sudah menghargai negara kita ya. Iya, menurut saya sih. Itulah kayak ada kan ada peribahasa di mana bumi dipijak di situ. Apa sih lu? Wak, tolong di-searching, Wak. Enggak. Tapi di Indonesia ini satu kebanggaan aku adalah kayak ketika tanya kamu orang apa gitu kan. Misalnya dia misalnya pribumi nanya kita sama orang yang Chinese kan langsung kelihatan perbedaannya matanya kan. Kamu orang apa? Gitu kan. Maksudnya kan pasti jawab aku orang Indonesia. Oh iya, iya kan? Iya enggak sih? Yeah. Masih ada loh orang yang kalau orang yang jawabnya gitu aku senang kayak nanya kok orang apa gitu kan. Ya aku orang Indonesia. Dan juga kalau ke luar negeri orang mana? Ada yang bisa saya orang Indonesia nih. Iya, aku juga orang Indonesia kayak saya dari Indonesia, saya orang Indonesia gitu kan. Kecuali kamu nanya kamu budaya apa? Kamu keturunan apa? Kamu suku apa? Iya, baru kita jelaskan kan, oh aku Batak. Tapi kalau misalnya mereka cuma nanya kan, kamu orang apa? Aku pasti jawab orang Indonesia. Iya. Terus sama bangganya lagi, kalau orang Chinese sama yang lain, kalau ngomong di luar negeri pasti masih menggunakan bahasa Indonesia. Masih menggunakan bahasa Indonesia. Kita pun kalau bisa aku bilang kan, kalau bisa aku logat ke Indonesia aja. Kayak ya mau lo nggak ngerti ya gue ya ini bahasa gue gitu. Ya. Sama di Medan juga banyak ada orang Tamil juga kan. Ada. Orang itu ada bahasa Indonesia juga. Kampung Madras sekarang namanya. Dulu namanya Kampung Keling, tapi sekarang udah Kampung Kampung Madras. Keling ya. Iya, depan Samplaza. Tapi sekarang dibikin kayak Little India gitu loh. Tapi orang itu bisa bahasa Indonesia. Fasih loh. Logat Medan lagi, Wak. Medan. Ya salut sih. Mungkin mereka punya bahasa mereka sendiri, tapi ketika mereka di luar rumah atau di luar lingkungan keluarga, mereka tuh menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Menghargai kita ya, Wak. Sama kayak kita kalau ketemu orang Batak pakai bahasa Batak. Iya, benar. Orang Batak kita pakai bahasa Indonesia. Iya, benar. Salah satu pilihan sih menurut gue sih. Gimana cara menghargai negara kita bernegara, walaupun dari dulunya ada yang dikorbankan dulu. Iya, benar. Menurut gue sih itu. Jadi banyak yang dikorbankan. Hatimu juga. Hatiku belum dapat
Anjing lah. Promosi lah. Jadi buat perempuan-perempuan. Jangan lanjut. Maps kayak Oke. aku nih busway. Waktu kita udah mau habis, oke, Oke. kita akhir ya. Ya. Kalau mau ada video yang mau kita reaction lagi, bisa Silakan komen di bawah. Jangan terlalu digoyang. Sorry. Oke. 1, 2, 3, bye bye.